Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan kalian? Ibu doakan sehat semuanya. Amin. Masih tetap semangat bukan? Tentunya juga masih semangat untuk mengikuti belajar dari rumah. Selamat berjumpa lagi pada jam pelajaran IPA. Anak-anakku kelas 9, untuk materi IPA pada bab pertama ini adalah sistem reproduksi manusia. Namun, sebelum mempelajari sistem reproduksi manusia, kita pahami dulu pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan awal kehidupan manusia yang dulunya manusia berasal dari satu sel yang membelah berkali-kali sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun sel. Pembelahan sel ini sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Maka ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu 1. Untuk pertumbuhan. Ciri makhluk hidup di antara adalah tumbuh. Masih ingat bukan? Ciri-ciri makhluk hidup pada kelas 7? Tentunya anak-anakku masih ingat. Sel-sel makhluk hidup bertambah banyak, berarti makhluk hidup tersebut mengalami pertumbuhan. Semakin banyak sel makhluk hidup, makin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Contohnya, kalian sendiri, manusia yang dulunya bayi, akan mengalami pertumbuhan. Dulu ukuran tingginya hanya kurang lebih 39 cm misalnya. Dan sekarang tingginya sudah mencapai 120 dan berat badan pun bertambah. Itu berarti kalian mengalami pertumbuhan. Yang kedua adalah perbaikan. Pernahkah kalian mengalami luka pada bagian tubuh? Berapa lama bagian tubuh yang terluka dapat menutup seperti semula? Tentunya ini adalah berbeda-beda setiap orang, karena setiap orang mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda. Sebenarnya pada bagian tubuh yang terluka tersebut terjadi kerusakan sel. Sel yang rusak pada tubuh kamu dapat dikembalikan seperti semula kalau ada perbaikan sel. Perbaikan sel di sini merupakan proses pembelahan sel. Jadi, sel yang rusak diganti dengan sel yang baru. Yang ketiga, yaitu reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Reproduksi itu sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk melangsungkan kehidupan jenisnya. Reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk pembentukan individu baru atau anak. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel pada makhluk hidup yang bersel banyak atau multiseluler dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kita bahas dulu yang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel
yang menghasilkan 2 sel anak yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Ciri yang lain, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik yang jumlah kromosomnya 2N atau diploid. Contoh untuk pembelahan mitosis. Sel manusia memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Sel anak yang dihasilkan nanti juga jumlah kromosomnya 23 pasang atau 46 buah kromosom. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh, misalnya sel lengan atau sel kaki atau yang lain, kecuali sel kelamin. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu fase profase, metafase, anafase, telofase. Bagaimana untuk mudah mengingatnya, kita buat singkatan. Pro, meta, ana, telo. Apa? Pro, meta, ana, telo. Pro untuk profase, meta, metafase, ana, anafase, telo, telofase. Jadi tinggal menambahi fase di belakangnya. Mudah bukan? Hafal bukan? Tentunya mudah dan hafal. Lah, pembelahan mitosis di sini sebelum terjadi proses pembelahan, ini ada fase yang namanya interfase atau fase istirahat. Namun, fase ini tidak termasuk dalam pembelahan sel. Saya ingatkan sekali lagi, pembelahan sel ini hanya 4 tahap atau 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, atau yang kita singkat tadi pro, meta, ana, telo. Terus apa fase istirahat atau interfase itu? Yaitu fase di mana sel itu istirahat. Namun sebenarnya tidak istirahat karena sel itu melakukan persiapan untuk pembelahan sel. Seperti halnya contohnya kalau kalian mau berkemah. Tentunya di rumah kalian tidak istirahat, bukan? Yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat nanti kalian melaksanakan kemah. Sama halnya dengan ini tadi, fase interfase. Dia menyiapkan segala sesuatu, diantaranya mengumpulkan energi. Karena pembelahan ini juga memerlukan energi. Nah, energi kalau sudah berkumpul, dimulailah fase yang pertama. Fase yang pertama apa tadi? Yaitu profase. Profase ini, profase, sekarang kita lihat. Profase ini diawali dengan karyokinesis. Karyokinesis yaitu proses pembelahan inti. Proses pembelahan inti. Ini terlihat pada inti sel. Inti selnya sudah mulai memudar. Maka digambarkan putus-putus yang nantinya akan menghilang.
Ciri yang kedua pada profase ini adalah sentriol sudah saling menjauh menuju ke kutub yang berlawanan dan diikuti terbentuknya benang-benang gelendong atau benang-benang spindle yang fungsinya untuk mengikat kromosom. Ciri yang ketiga yaitu kromosom sudah mulai mengganda dan memadat. Ini. Sudah dilanjutkan fase yang kedua, yaitu metafase. Fase metafase ini cirinya mudah kita kenali, yaitu kromosom ada di tengah-tengah bidang pembelahan. Nih bisa dilihat ini, di tengah-tengah bidang pembelahan atau bidang ekuator. Pada fase inilah sel saat membelah dapat dilihat dengan jelas di bawah mikroskop. Ya, jadi pada metafase ciri utamanya paling mudah yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau bidang ekuator ini dan dapat terlihat dengan jelas di bawah mikroskop. Fase yang ketiga yaitu anafase. Cirinya kromosom ini sudah mulai bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ini bisa dilihat pada gambar, yaitu kromosom-kromosom ini sudah mulai ditarik menuju ke kutub yang berlawanan oleh spindle-spindle. Fase yang keempat, telofase. Nah, telofase di sini membran inti sudah mulai terbentuk, maka digambarkan putus-putus dan nanti akan kembali bergabung lagi, akhirnya membran inti kelihatan. Terus yang kedua, di sini cirinya adalah yaitu adanya sitokinesis. Pada sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma. Sitokinesis itu pembelahan sitoplasma. Pada sitokinesis terbentuklah cincin pembelahan. Nih, cincin pembelahan itu ini. Cincin pembelahan ini nanti akan membentuk dua sel anak. Nah, akan membentuk dua sel anak yang jumlah kromosomnya diploid atau sama dengan kromosom induk. Ini kromosom sel anak ini. Ini adalah sel anak. Terbentuk dua. Ini nanti akan putus. Cincin pembelahan ini akan memutus. Ini sel anak. Yang atas ini adalah sel induk. Ini sel induk. Terus membelah menjadi dua sel anak ini yang sama-sama diploid. Kita lanjutkan pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing sel anak hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ciri yang lain, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin yang jumlah kromosomnya 1N atau haploid. Pembelahan meiosis ini
tidak sama dengan mitosis. Karena pembelahan meiosis terjadi 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Cuma kalau pada pembelahan mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan. Kalau meiosis 2 kali pembelahan atau 2 tingkat. Mari kita pelajari ciri-ciri pembelahan meiosis setiap fasenya. Yang pertama, tingkat yang pertama yaitu ada 4 fase sama, yaitu ada 4 fase. Fase profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Adapun ciri-ciri dari pembelahan ini, yaitu yang pertama ini profase 1, membran inti mulai menghilang. Ya, maka digambarkan putus-putus ini. Yang kedua, kromosom sudah mengganda dan memadat. Juga benang-benang gelendong sudah terbentuk oleh sentriol yang bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Ini gambarnya ini. Terus fase yang kedua dari tingkat yang pertama yaitu metafase 1. Ini hampir sama, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Bisa dilihat ini kromosomnya terletak pada bidang pembelahan yang diikat oleh benang-benang gelendang atau spindle. Dilanjutkan anafase 1, yaitu cirinya kromosom mulai bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Juga ditarik oleh benang-benang spindle. Yang keempat, telofase 1, yaitu kromosom homolog memisah dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Namun di sini terjadilah pindah silang. Nah, terjadilah pindah silang di mana bisa dilihat yaitu ini. Pada kromosom biru ada bagian yang merah. Dan yang merah ada bagian kromosom yang biru. Jadi terjadi crossing over atau pindah silang. Maka terbentuklah, ini telofase, terbentuklah 2 sel anak yang haploid. Dilanjutkan pada tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua sama, ada 4 fase, yaitu profase 2 dengan ciri membran inti mulai menghilang atau rusak. Terus sama dilanjutkan fase yang kedua, yaitu metafase 2. Cirinya, kromosom berjajar di bidang pembelahan. Sama dengan metafase pada meiosis 1 atau mitosis. Terus dilanjutkan dengan anafase 2. Kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Juga sama, tapi perlu diingat jumlah kromosomnya tidak diploid lagi tapi sudah haploid. Ya, ini
Propase juga sama, sudah haploid. Metafase juga sama, haploid. Anafase juga sama. Terus telopase. Telopase juga hampir sama, yaitu terbentuklah membran inti kembali, dan di situ terjadi karyokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang nantinya akan membentuk 4 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari sel induk atau haploid. Ini terbentuk sel anak, ini 4, ini sel anak. Sedangkan sel induk itu ini, sel induk ini. Yang dulunya hanya 1 sel akan menjadi ini 4 sel anak. Yang dulunya sel induk ini selnya diploid akan menjadi sel anaknya haploid. Saya kira sampai di sinilah pembelahan sel. Kalau kalian belum jelas, nanti bisa tanya jawab di grup kelas, yaitu di grup WA kelas masing-masing. Dan saya akhiri sekian pembelajaran IPA pada pertemuan kali ini. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.